melahirkan konsekuensi, tapi berangkat dari akad. Itulah perbedaan, ada yang syariah, ini pegadaian syariah. Saya mengawasi dengan Prof. Asrarun Ni'am, harus benar akadnya, harus benar pelaksanaannya, termasuk menghitung keuangannya. Apa itu keuangannya? Ibu bapak ketika menggadaikan di pegadaian syariah, kemudian seringkali orang yang datang ke syariah ini orang-orang miskin, Mbak. Rata-rata cuma 3 juta. Ada orang gadai cuma 100 ribu. Ada yang gadai minta duit 50 ribu. Ada ke pegadaian. Jadi mustatafin orang yang datang ke pegadaian. Nah, ketika masuk di pegadaian, seringkali pas pada waktunya tenor 4 bulan, waktunya dilunasin, nggak bisa dilunasin. Di dalam akad itu kalau nggak bisa melunasin, maka barang jaminannya dijual. Untuk apa? Bayar utangnya. Nah, untuk bayar utangnya ini. Nah, kadang-kadang dia sudah bayar 2 bulan, tinggal 2 bulan nggak bayar. Tapi dia diminta untuk lunasin nggak bisa. Jatuh tempo diomongin untuk cari cara, nggak bisa dijual. Nah, ini biasanya dijual. Hasil penjualan lelang itu untuk bayar utangnya, sisanya dikembalikan kepada yang punya barang. Karena apa? Nggak boleh pegadaian ngambil di luar haknya. Haknya dia adalah sesuai dengan utangnya. Ini penerapan syariah. Jadi kalau nanti belajar fikih muamalah di pesantren, penerapannya di sini bab ar-rohan dalam bahasa fikihnya itu. Nah, seringkali kalau yang banyak ya utangnya belum bayar banyak, sehingga sisanya tinggal sedikit, tinggal 10 ribu lah, 5 ribu lah, 20 ribu. Nah, biasanya orang miskin ini kalau punya utang itu malu, Pak. Kalau orang kaya punya utang nggak tahu malu. Yang utang 1 miliar, 5 miliar, itu dia one prestasi nggak bisa bayar, tenang, Pak. Tapi kalau orang miskin ke pegadaian nggak bisa bayar, besoknya nggak lewat pegadaian, Pak. Takut ditagih, padahal orang pegadaian pegawainya sudah pindah, Pak. Sudah ganti pegawai, tapi dia sudah takut lewat depannya pegadaian. Makanya ketika dijual dihubungin, Bu, ini ada kelebihan, Pak, ini ada kelebihan dari yang utangnya. Dia nggak mau ngambil, malu. Nah, kalau ini sudah lewat 1 tahun, kami bilang sebagai DPS tidak boleh diaku sebagai pendapatan pegadaian ya. Apa? Dana kebajikan umat, DKU. Masuk dana sedekah, masuk dana infak. Jadi ini nggak boleh masuk pendapatan, masuk pada dana sedekah. Nah, dana sedekah ini dikumpulin setahun, kadang-kadang dapat 20 miliar, kadang-kadang 25 miliar, kadang-kadang 30 miliar, kadang-kadang 10 miliar, tergantung. Nah, inilah yang dipakai tadi untuk nyumbang pesantren An-Nibras itu, Pak. Tepuk tangan untuk pegadaian. Biar tahu asal usulnya. Nah, kami sebagai DPS saya bilang, sumbang dong sana, sumbang sana. Saya sampaikan ke Pak Yetno, sampaikan sana, Pak Khalil di sana. Di samping ada yang mengajukan ke pegadaian. Kadang-kadang di mana ada bencana kita ngasih itu yang dikasihkan, Pak. Ini yang kita lakukan dakwah bilhal di tingkat lembaga keuangan. Karena saya sudah 10 tahun lebih, 2011 saya, berarti 12 tahun saya di pegadaian, Pak. Saya ini inovasi, Pak. Dulu tuh rahen itu cuman ya orang bawa duit menggadaikan, bawa duit pulang. Yang tadi yang buat bayar bisa bayar bulanan, bisa bayar pas 4 bulan. Ya, gitu saja. Ada yang mungkin diperpanjang lagi 4 bulan lagi, diperpanjang 4 bulan lagi. Memang ada tenor yang paling rendah tuh 4 bulanan. Bisa kalau mau sebulan punya duit ditebus, silakan ditebus. Nah, kita mengawasi itu sesuai dengan syariahnya gimana? Memastikan akadnya. Kalau yang biasa itu orang pinjam uang, pinjam 100 ribu atau 1 juta, nanti berkenaan dengan bunganya maka menjadi 1.100.000. Berarti nambah 10%. Atau 1.050.000 nambah 5%, nambah 50.000. Kami di pegadaian syariah enggak itu, Pak. Bukan uang yang dipinjamkan yang dihitung. Dari mana? Bapak kan naruh barang. Barangnya disimpan, disebut namanya marhun. Barang jaminan dari gadai. Maka kita mengenakan biaya itu bukan uang yang dipinjamkan. Mau minjam 50 juta, 10 juta, 1 juta, sama saja. Yang kita hitung adalah taksiran barang ini berapa.
Karena ini ada biaya nyimpan, ada biaya jaminan asuransi, ada biaya untuk administrasi di sistem. Nah, itu disebut dengan namanya muknah. Muknah dari barang yang dijaminkan kepada pegadaian, bukan dari uang yang dipinjamkan. Nah, itu bedanya. Jadi bagaimana dihitungnya, Pak? Biaya pemeliharaan barang. Kalau yang digadaikan adalah emas, atau digadaikan adalah umpamanya berupa laptop, karena digadaikan ada berupa barang lainnya. Bahkan di Madura itu, Pak, ada yang digadaikan itu adalah celurit, Pak. Jadi celurit itu dijadikan sebagai manhun, Pak. Bahkan ada orang yang digadaikan apa? Mas kawinnya, bahkan batiknya, yang batik ini itu dijadiin barang jaminan, Pak. Kita ngitung dari barang yang dijaminkan itu. Inilah yang kita terapkan fikih muamalah pesantren itu di dalam pegadaian. Diubah dari akad uang yang dipinjamkan, yang diambil hasil, maka diubah menjadi barang yang dititipkan. Maka bukan uang yang berapa dia minjem, 1 juta, 5 juta, bukan dari itu hitungnya. Dari barang yang dijaminkan ini yang kita hitung sebagai biaya pemeliharaan. Dalam bahasa namanya Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu itu namanya muknah. Beda sama mirip lah, atau mirip dengan ijarah itu namanya ujrohnya. Nah, kemudian itu diinovasi produknya apa? Apa produknya? Kalau orang dulu itu barang yang dijaminkan, sekarang bisa surat yang dijaminkan. Ketika surat itu mewakili barang. Contoh, Bapak nggak mungkin bisa jual tanah tanpa sertifikat. Apa Pak, jual tanah nggak ada sertifikat, siapa yang berani beli? Apalagi beli sertifikat nggak ada tanahnya. Itu sama, nggak bakal bisa beli, Pak. Begitu juga mobil. Mobil itu kalau nggak ada BPKB-nya, siapa yang mau beli, Pak? Mau masuk penjara? Ya nggak pernah ada, Bapak. Begitu juga mau beli BPKB tapi nggak ada barangnya. Nggak mungkin. Saya punya BPKB nggak punya barang, Pak. Contohnya apa? Saya punya motor, saya dipakai motor oleh adik saya, kemudian hilang, Pak. STNK dan BPKB ada di saya, Pak. Motornya nggak bisa saya jual BPKB dan STNK, nggak ada motornya. Begitu juga motor sana ini dijual, Pak. Kalau mau legal nggak mungkin tanpa BPKB dan STNK. Maka ketika surat dan barang itu jadi satu, maka boleh yang dijaminkan berupa suratnya. Maka disebut dengan namanya rahn tasjili. Tasjil, catatannya saja yang ditaruh BPKB-nya. Tapi motornya dibawa pulang sama orang yang menggadaikan, mobilnya dibawa pulang menggadaikannya. Tapi ini ada pemeliharaan apa? Biaya asuransi, biaya administrasi, itu yang dikenakan oleh kita. Asuransinya dari mobil, asuransi penitipan barangnya juga, suratnya itu di kita. Itu yang dikenakan biaya namanya rahn tasjili di kita, Pak. Mungkin di luar itu namanya fidusia. Kalau fidusia itu pindah kepemilikan. Di kita pindah kepemilikan harus ada akadnya, jual beli kayak hibah. Ini enggak, tetap berupa jaminan. Ini rahn tasjili yang ada di kita. Kemudian tasjili ini bisa dipakai macam-macam, Pak. Di antaranya apa? Menjadi arum, ya, ar-rahn untuk usaha mikro. Jadi orang yang punya usaha kemudian ingin nambah modal, dibawalah BPKB-nya, uangnya dipakai apa? Untuk nambah modal. Nih jual gorengan sekitar pesantren, tukang cuci sekitar pesantren. Oh, saya pengen beli mesin cuci lagi, nggak punya duit. Dibawalah emasnya, ditaruh ke pegadaian. Bisa pakai gadai, bisa pakai tadi rahn tasjili. Motornya pengen dipakai nih, Pak, motornya atau buat apa? Bisnis. Tapi pengen tambahan modal, ditaruh BPKB-nya di pegadaian, bisa dipakai sehingga nanti dari putarannya bisa pakai nyicil dan nambah biaya. Dibikin namanya kita rahn mikro. Bahkan kita sekarang kur. Nah, itu tadi Ibu majelis taklim itu bisa kerjasama dengan kur, yang itu bagi hasilnya kecil, ya, biaya muknahnya itu kecil sekali. Jadi sehingga kalau dihitung-hitung bisnisnya bisa lebih banyak, dia dapat untung. Kenapa? Karena bagi hasilnya itu kecil, atau muknahnya itu kecil, biaya-biaya meliharanya itu kecil, sehingga bisa dipakai. Dan sekarang sudah ada namanya kita nyicil mobil, motor.
Dengan cara apa? Ya kita namanya al-amir bisyiro. Silahkan nih saya kasihin pinjaman kod, Anda silakan beli mobil. Nanti baru itu setelah itu digadaikan ke kita. Suratnya, motornya bisa dipakai, mobilnya bisa dipakai. Soal bayar nyicil itu adalah cara. Bahkan ada cara di dalam namanya bai'ut taksid yang kita pakai di dalam fikih muamalah kita. Bahkan sekarang tuh kita namanya ada arum haji dan arum safar. Ini pakai rahen. Uangnya arum haji itu punya emas 3,5 gram. Kemudian kita gadaikan ke pegadaian, dapat nomor porsi. Nah, dari nomor porsi itu porsinya SBR-nya ini bisa dijadiin jaminan plus dengan emasnya. Emas semuanya 3,5 gram minimal, bisa 7 gram, bisa 10. Yang nantinya dia dibayar cicil. Oh, nanti berangkat haji kok ngutang, Pak? Nggak bakalan ngutang. Kenapa? Nyicilnya paling lama 5 tahun, sementara antrinya di atas 15 tahun. Udah nggak mungkin. Dan andaikan berangkat ngutang, apakah boleh, Pak? Boleh, cuma nggak wajib. Orang haji tidak boleh setelah mampu. Tapi boleh ngutang, Pak. Boleh ngutang. Tapi orang ngutang nggak wajib haji. Tapi kalau haji, ya sah. Kayak mamanya ibu bapak sekalian yang haji abidin atas biaya dinas. Nah, ini Pak Kasih Pontren, ini hafal. Mungkin nggak gaya, tapi banyak nih teman-teman jadi petugas haji nih sekarang nggak mampu. Tapi mereka berangkat haji, apakah sah hajinya? Sah. Besok wajib haji? Nggak lagi, Pak. Begitu juga namanya yang imam-imam, banyak imam-imam masjid itu dikasih jatah untuk haji. Dia nggak, kosasi. Kosasi ongkos oleh dikasih katanya. Itu juga dia nggak wajib haji, Pak, nggak mampu, nggak istitoah. Tapi dia berangkat, setelah berangkat hajinya sah. Dan sudah gugur kewajiban haji, tapi berangkat haji dia tidak wajib. Mirip dengan orang ngutang. Orang ngutang tuh gimana, Pak? Ya sah hajinya, tapi dia nggak wajib haji. Kayak perempuan sholat Jumat. Perempuan sholat Jumat itu nggak wajib, Pak. Tapi kalau gabung sholat Jumat, dia nggak perlu sholat duhur. Itu dalam ibadah. Makanya sekarang yang kita lihat arum haji, orang berangkat haji, pasti hajinya setelah lunas. Karena cicilannya nggak lebih dari 5 tahun. Nunggunya di atas 15 tahun, itu udah pasti. Ada arum safar sekarang, berangkat umroh nih besok, insya Allah besok malam saya berangkat umroh. Percobaan pertama, jadi dewan pengawas tuh enaknya di situ, Pak. Ya, nggak bayar saya, karena apa? Uji coba katanya. Tapi uji coba umroh kan lumayan gitu. Nah, saya besok Selasa malam, ya di dini hari jam 1 jadi 24 gitu. Nah, itu berangkat umroh dengan cara cicilan. Yaitu berangkat dulu, besoknya nyicil. Boleh, Pak? Ya boleh. Sekarang orang nyicil tuh bukan karena miskin, Pak. Saya ini beli mobil. Dulu tahun 2020 saya beli mobil, Pak, cash. Mobil saya. Itu yang ngelayanin lehe-lehe, Pak. Kenapa? Karena kalau cash itu marketingnya nggak dapat untung banyak, Pak. Dia langsung dealer. Dicuekin saya nelpon, Pak. Pas giliran kemarin tahun 2023 saya beli mobil, Pak, saya bilang saya nyicil, dilayanin baik sekali. Kenapa? Ada biaya asuransinya, ada biaya ngutang ke banknya, ada dari dealernya. Yang kedua, orang ngutang sekarang beda dengan dulu karena miskin, Pak. Sekarang enggak. Orang ngutang itu tren. Punya duit, Pak, saya nanti punya duit yang sifatnya bulanan, ngapain saya beli cash? Lebih baik yang cash ini dipakai modal. Sementara dari modal motor dipakai untuk bayar nyicil. Jadi sekarang itu tidak dipastikan seperti dulu orang ngutang karena miskin. Sekarang orang ngutang itu karena memang ada bisnis, trennya. Gimana dari pola kita bisa diputar. Ini yang saya sebut dengan inovasi produk, Pak. Awalnya gadai hanya dipakai hanya orang butuh duit. Jadi dulu orang datang ke pegadaian tuh malu, Pak. Maka pintu pegadaian ada di belakang, paling berani di samping. Kenapa? Kalau masuk pegadaian orang ngutang, orang miskin. Sekarang pintu pegadaian di depan, Pak. Kenapa? Karena orang masuk pegadaian itu bisnis. Nah, itu yang kita ubah, paradigma dari ngutang menjadi mitra, dari miskin menjadi produktif investasi. Lain lagi di pegadaian satu-satunya di Indonesia, ini saya nggak tahu kalau dunia, yang bisa nerima tadi katanya Pak Khalilur Rahman itu untuk nabung emas. Bapak sekalian bisa datang nanti, bisa dilayani oleh cabang. Ada yang datang nggak pegadaian dari Subang? Ada.
Oke, nanti bisa dilanjutin, kita suruh. Ada tabungan emas, Pak. Tabungan emas itu modelnya Bapak tadi bisa mulai dari 0,01%. Jadi bisa nabung langsung masuk di rekening tabungan. Berupa emas, nyetor uang langsung beli emas. Riba, Pak? Enggak. Karena emas menjadi sil'ah, Pak, bukan mata uang. Yang riba itu kalau emas sebagai saman. Itu ada fatwa di DSN MUI. Kalau sebagai mata uang, tapi emas sebagai barang, ya boleh, Pak. Apalagi dibeli pakai rupiah, tidak dengan emas yang lain, ya boleh. Mau ini bahkan kontan, dicicil pun bisa, Pak. Kenapa? Udah sil'ah. Yang nggak boleh dicicil, yang harus nakdan itu kalau dia sebagai saman, sebagai mata uang. Tapi sebagai barang, ya boleh saja dia dicicil. Tapi ini nggak dicicil kalau tabungan emas kontan. Bapak beli sekarang, on the spot harga emas sekarang berapa? Dibeli langsung ditaruh berupa emas. Kalau ibu mau nabung, yang paling aman adalah emas. Tapi jangan di bawah 1 tahun. Karena kalau di bawah 1 tahun itu rugi. Ruginya dari mana, Pak? Ketika beli kita marginnya 3%, ketika dijual marginnya 3%, berarti 6%. 6% bisa dikejar 1 tahun emas, Pak. Nggak pernah di bawah 6% kenaikan dari, bukan naik emasnya, sorry, inflasinya rupiah. Emas itu stabil mulai dulu sampai sekarang. Sayyidina Ali diutus oleh Nabi Muhammad untuk membeli kambing kurban, itu tetap 1 dinar. Yang pada saat itu Sayyidina Ali pinter dibisniskan, akhirnya 1 dinar pulang dapat 2 kambing. Itu pandainya Sayyidina Ali. Nah, mulai dulu sampai sekarang harga kambing itu 1 dinar, Pak. 4 gram 1/4. Berarti sekarang sekitar 5 juta. Saya baru beli kambing kemarin. Itu 5 juta, Pak, kalau yang bagus. Untuk kurban. Ya ada yang 2,5 juta kecil, 3,5 juta ada. Tapi kalau mau yang baik 5 juta. Jadi harga kambing dengan emas dinar itu sama. Tapi rupiah, Pak, bisa bayangkan. Saya bulan September beli emas itu baru 1,50 juta. Sekarang 1,3 juta beli emas itu. Makanya kalau mau nyimpen, bukan investasi emas, tuh nyimpen tidak kena inflasi, tabung emas. Tapi ketika dihitung dengan rupiah, maka menjadi investasi, Pak, karena naik dibanding rupiah, karena rupiahnya turun, bukan emas yang naik, tapi rupiahnya yang turun. Maka sekarang dolar yang naik begini, biasanya emas itu turun, Pak. Kalau dolar itu turun, emas yang naik. Itu emas, ya, bukan emas Jawa. Kalau emas Jawa naik terus, Pak. Apalagi malam Jumat naik terus itu mintanya. Itu emas Jawa, Pak. Nah, yang model-model begini kami tulis bagaimana segmen produk dan bisnisnya sekilas. Kami juga tulis di sini bagaimana akadnya. Karena tadi sesuai syariat tidak sesuainya adalah tergantung akadnya. Ini yang jadi pegangan teman-teman pegadaian seluruh Indonesia. Buku kecil ini. Kami di sini hanya ingin mencoba sosialisasi pada Bapak Ibu sekalian, kepada para santri. Beginilah mengartikulasikan, mengaplikasikan ilmu di pesantren. Secuil ilmu di pesantren, bab rohen cuma. Itu kekayaannya triliunan, Pak. Jadi kalau santri pulang itu miskin, keterlaluan. Kenapa? Bab muamalahnya dari A sampai Z, bab buyu sampai rohan ijarah, semua itu. Ini hanya satu bab sudah triliunan, Pak. Jadi kalau kita bisa mengkapitalisasi, tanda petik, dari ilmu kita, jadi nggak mungkin jadi santri itu miskin. Jadi santri pasti kaya. Gimana dengan kaya, Pak? Kaya lebih dekat surga daripada miskin sedekat neraka. Contohnya apa? Kadal fakru ayyakuna kufron. Nggak ada. Kadal ghaniyu ayyakuna kufron. Nggak ada, Pak. Jadi yang ada kadal fakru ayyakuna kufron. Ini mungkin ada yang tersinggung. Orang miskin dekat ke neraka. Ya kalau kafir kan neraka, Pak, kita. Oh nanti, Pak, kalau kaya nanti banyak pertanyaan jadi ribet katanya. Ya kalau pertanyaannya baik kan cepat, Pak. Cara mendapat kekayaan dengan cara baik, kemudian menyalurkan kekayaan dengan baik. Kita nggak mungkin berangkat haji, Pak, kalau berangkat sendiri tanpa kaya. Oh, kita nggak mungkin bisa berzakat kalau tidak kaya. Al-fakir la yu'ti. Tinggal bagaimana kita jadi orang kaya. Ini persepsi dan paradigma yang harus diubah. Bukan kita ini jadi orang miskin kemudian jadi orang soleh, tapi coba kita menjadi Nabi Yusuf, menjadi Abi Yusuf,
yang itu kaya, tapi juga jadi orang alim, sehingga kita mudah melaksanakan ajaran agama kita, mulai dari sholat, puasa, zakat sampai haji. Zakat haji butuh kekayaan. Mungkin itu pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kiai. Tentunya tadi ada beberapa hal yang disampaikan ya. Yang utama tadi adalah mengenai